Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Andi Rompas, seorang pemuda asal Manado yang dikenal lantang di media sosial, memulai harinya dengan membaca berita tentang ceramah Habib Bahar yang sedang viral. Dengan rasa gemas bercampur sarkasme, Andi menuliskan komentar tajam di salah satu unggahan media berita. Ceramah ini bisa jadi tontonan komedi baru, sayangnya tiketnya kebanyakan retorika. Tak lama setelah komentar itu diunggah, notifikasi di ponselnya mulai berdentang tanpa henti. Respons dari para pengikut Habib Bahar datang seperti air bah. Beberapa menyerangnya dengan argumen agama, sementara yang lain tak segan menggunakan kata-kata kasar. Namun, alih-alih menghapus komentarnya, Andi justru membalas dengan sindiran yang semakin pedas. Jika benar kuat iman, kenapa takut sama kritik? Bukankah diskusi itu bagian dari dakwah juga? Ditulisnya di salah satu balasan. Namun, Andi tidak menyangka bahwa tindakannya ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Apa yang awalnya ia anggap sebagai ekspresi kebebasan berpendapat kini berpotensi menjadi pemicu perdebatan besar. Komentar itu menarik perhatian yang tak terduga, dan gelombang konflik pun mulai membayangi hidupnya. Di sebuah ruangan sederhana, Habib Bahar duduk dengan serius di depan layar ponselnya. Seorang muridnya menunjukkan unggahan Andi. Dengan nada tenang namun penuh wibawa, Habib Bahar memutuskan untuk memberikan respons yang berbeda. Ia merekam video pendek dengan latar belakang masjid tempat ia biasa mengajar. Saudaraku, Andi Rompas, saya mengundangmu untuk berdiskusi secara langsung. Datanglah ke Manado, tempatmu, mari kita berbicara dengan kepala dingin dan hati terbuka. Video itu langsung diunggah dan dalam hitungan menit, sudah dibanjiri ribuan komentar. Sebagian besar memuji ketenangan Habib Bahar dalam menyikapi kritik, tetapi tidak sedikit yang menyulut api perpecahan lebih besar. Tunjukkan keberanianmu, Andi. Jangan cuma berani di media sosial, seru salah satu komentar yang di-like ribuan orang. Andi menerima kabar ini dengan campuran rasa kaget dan heran. Ia tidak menyangka komentarnya yang sederhana akan mengundang perhatian langsung dari sosok seperti Habib Bahar. Tapi ia juga tidak gentar. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi. Unggahan Habib Bahar seketika menjadi viral, melampaui sekedar diskusi di kalangan pengikutnya. Media berita nasional mulai memberitakan konflik ini, menjadikan nama Andi dan Habib trending di berbagai platform. Video tanggapan Habib Bahar dibagikan jutaan kali, sementara komentar sarkastik Andi juga diangkat oleh berbagai portal berita. Banyak yang memihak Habib Bahar, menyebutnya sebagai ulama yang sabar dan terbuka terhadap kritik. Namun, tak sedikit pula yang mendukung keberanian Andi. Di Twitter, tagar Andi versus Bahar mulai menjadi perbincangan nasional, memicu perdebatan sengit antara kubu yang pro dan kontra. Di tengah badai ini, Andi mulai merasakan tekanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menerima ratusan pesan setiap harinya, mulai dari dukungan hingga ancaman. Beberapa orang bahkan mulai mencari tahu alamat rumah dan tempat kerjanya. Situasi ini perlahan mengubah hidupnya menjadi medan pertempuran yang tak pernah ia bayangkan. Respons dari pendukung Habib Bahar semakin memanas. Grup-grup daring yang terdiri dari simpatisan Habib mulai merencanakan aksi nyata. Mereka berkoordinasi melalui grup WhatsApp dan forum online untuk mengadakan aksi damai di Manado, sebagai bentuk dukungan terhadap Habib dan sikapnya yang dianggap bijaksana. Namun, tidak semua rencana berjalan damai. Beberapa anggota grup mulai menyebarkan ancaman yang ditujukan langsung kepada Andi. Biar dia tahu rasa. Siapkan aksi besar-besaran kalau dia tidak minta maaf, ditulis salah satu anggota grup yang kemudian viral di media sosial. Bahkan, beberapa simpatisan mengunggah alamat dan informasi pribadi Andi, meningkatkan ancaman yang sudah cukup mencekam. Di dunia maya, dukungan terhadap Habib Bahar juga terus membanjir, dengan berbagai narasi yang menyerang Andi dan keluarganya. Sementara itu, pendukung Andi, meski jumlahnya lebih sedikit, tetap bersuara lantang. Mereka menyuarakan kebebasan berpendapat dan mengkritik ancaman terhadap Andi sebagai bentuk pembungkaman. Namun, suara mereka sering tenggelam di tengah gelombang pendukung Habib yang jauh lebih masif. Situasi ini membuat Andi semakin berada di bawah sorotan,
baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Di tengah badai yang semakin besar, Andi mulai merasakan tekanan yang tak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam keluarganya. Ayah dan ibunya, yang selama ini tinggal di kampung, mulai cemas akan keselamatan anak mereka. Andi, nak, tolong pikirkan keluarga. Jangan keras kepala. Minta maaf saja, habiskan masalah ini, desak sang ibu dengan nada penuh kekhawatiran. Namun, Andi tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, meminta maaf sama saja dengan mengakui bahwa ia salah, padahal ia merasa hanya menggunakan haknya untuk berpendapat. Ini bukan soal salah atau benar saja. Ini soal prinsip. Kalau kita selalu diam saat ditekan, kapan kita punya suara? Ibalasnya dengan tegas, meski hatinya diliputi kegelisahan. Tekanan juga datang dari kerabat lain yang mulai khawatir akan dampak sosial dari tindakan Andi. Beberapa bahkan menuduhnya mencari perhatian atau sengaja memancing keributan. Meskipun demikian, Andi menolak menyerah. Ia memilih untuk berdiri di atas keyakinannya, meskipun itu berarti harus menghadapi badai seorang diri. Kabar bahwa Habib Bahar akan menuju Manado mengguncang media sosial. Dalam sebuah video yang diunggahnya, Habib menyatakan, "Saya datang bukan untuk mencari keributan, tetapi untuk berdialog sebagai sesama anak bangsa." Video itu menampilkan dirinya bersama rombongan kecil di bandara, siap berangkat ke kota yang menjadi rumah Andi. Kedatangan Habib menambah ketegangan di Manado. Berita ini segera menyebar luas, menarik perhatian masyarakat setempat. Banyak yang mendukung langkah Habib untuk datang langsung, namun tidak sedikit pula yang menganggap ini sebagai tindakan provokatif. Di sisi lain, Andi tetap diam, tidak memberikan tanggapan apapun. Pendukung Habib di Manado mulai memadati lokasi-lokasi strategis, bersiap menyambut kedatangannya. Sementara itu, kelompok yang mendukung Andi memilih berhati-hati, menghindari gesekan langsung. Kota ini perlahan menjadi panggung besar dari konflik yang bermula di dunia maya. Kedatangan Habib Bahar menjadikan Manado pusat perhatian nasional. Aparat keamanan mulai berjaga di berbagai titik strategis, termasuk bandara, masjid, dan balai kota. Polisi mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga situasi tetap kondusif. Namun, ketegangan di udara tidak bisa disembunyikan. Di jalan-jalan utama Manado, spanduk dukungan terhadap Habib Bahar mulai bermunculan. Di sisi lain, kelompok-kelompok lokal mengadakan pertemuan darurat, menyatakan sikap agar tidak ada pihak yang membawa konflik ke tanah Minahasa. Masyarakat Manado yang mayoritas menjunjung nilai-nilai toleransi merasa terganggu oleh situasi ini. Media nasional melaporkan suasana kota dengan berbagai sudut pandang. Beberapa menyebut ini sebagai momentum untuk dialog kebangsaan, sementara yang lain memperingatkan potensi konflik horizontal. Semua mata kini tertuju pada Manado, tempat kedua tokoh akan bertemu secara langsung. Di tengah situasi yang memanas, Andi menerima pesan dari pihak balai kota. Dalam surat resmi yang ditandatangani Wali Kota Manado, Andi diundang untuk bertemu langsung dengan Habib Bahar di balai kota. Pertemuan ini direncanakan dengan mediasi tokoh agama dan tokoh masyarakat, bertujuan untuk meredakan konflik. Andi memandangi surat itu dengan campuran perasaan gugup dan penasaran. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung, tetapi ia juga sadar akan risiko yang mungkin timbul. Keluarganya kembali mendesaknya untuk mempertimbangkan keselamatannya. Di sisi lain, Habib Bahar telah menyatakan kesediaannya untuk hadir. Ia bahkan mengajak para pendukungnya untuk tidak membuat keributan dan mempercayakan dialog ini sebagai upaya mencari titik temu. Persiapan di balai kota pun dimulai, dengan pengamanan ketat dari pihak aparat. Andi duduk di kamarnya, merenung sambil membaca surat undangan itu berulang kali. Hatinya berkecamuk antara keberanian untuk menyampaikan prinsipnya dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin ia hadapi. Ia tahu, dengan hadir di pertemuan itu, ia akan berada di bawah sorotan banyak pihak. Suara keluarganya terus terngiang di telinganya. Mereka ingin ia meminta maaf dan mengakhiri masalah ini. Namun, Andi merasa bahwa menyerah berarti membiarkan kebebasan berpendapat diinjak-injak. Ia berbicara kepada dirinya sendiri, jika aku tidak datang, aku kalah. Tapi jika aku datang, aku harus siap menerima apapun yang terjadi. Malam itu, Andi memutuskan untuk hadir di pertemuan tersebut. Ia tahu ini adalah langkah yang sulit, tetapi ia percaya bahwa menghadapi tantangan ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ia tidak salah. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Di ruang utama balai kota, Andi dan Habib Bahar duduk saling berhadapan, dikelilingi tokoh agama, aparat keamanan, dan wali kota Manado. Suasana ruangan terasa tegang, seolah setiap orang menahan napas.
Andi berusaha menjaga ketenangan, meskipun ia merasakan tatapan tajam dari para pendukung Habib di sudut ruangan. Habib Bahar, dengan sikap tenang namun berwibawa, menatap langsung ke arah Andi. Setelah beberapa saat hening, ia memulai dengan salam dan menyatakan keinginannya untuk berdialog tanpa kekerasan. Kita semua bersaudara. Saya datang bukan untuk berkonflik, tapi untuk mendengar, katanya. Andi, meskipun gugup, menjawab dengan tegas. Saya juga ingin bicara, Habib. Saya tidak bermaksud menyinggung, tetapi ingin menyampaikan pandangan saya sebagai warga biasa. Kata-kata Andi membuat suasana semakin tegang, tetapi juga membuka pintu untuk percakapan yang lebih dalam. Diskusi dimulai dengan Habib Bahar yang menjelaskan pandangannya. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga adab dalam menyampaikan kritik, terutama terhadap tokoh agama. Saya menerima kritik, tapi ada cara yang lebih baik untuk menyampaikannya, tanpa menghina atau merendahkan, ucapnya, suaranya bergetar penuh emosi. Andi menanggapinya dengan nada yang lebih tenang, tetapi tidak kalah tegas. Saya tidak bermaksud menghina, Habib. Apa yang saya sampaikan adalah bentuk kekecewaan terhadap retorika yang menurut saya tidak membawa solusi. Apakah salah jika saya, sebagai rakyat kecil, berharap lebih? Argumen demi argumen terus bergulir. Suara mereka bergantian memenuhi ruangan, memperlihatkan dua perspektif yang berbeda tetapi sama-sama penuh semangat. Para mediator, termasuk Ustaz Umar, sesekali mencoba menengahi, memastikan diskusi tetap dalam jalur yang damai di luar balai kota, masa pendukung kedua pihak masih berkumpul. Suasana mulai memanas saat beberapa provokator mencoba menyulut emosi. Namun, tiba-tiba, langit Manado yang sebelumnya cerah berubah mendung. Hujan deras turun tanpa aba-aba, memaksa massa mencari tempat berteduh. Hujan itu seolah menjadi penenang alami. Suara teriakan perlahan mereda, digantikan oleh bunyi gemericik air yang jatuh ke tanah. Massa yang sebelumnya tampak siap bentrok ini terlihat lebih tenang, meski tetap menunggu kabar dari dalam balai kota. Di dalam ruangan, suara hujan terdengar jelas, memberikan suasana yang lebih damai. Bahkan Habib dan Andi sempat terdiam sejenak, mendengarkan hujan yang seakan-akan mengingatkan mereka pada kebesaran Tuhan. Melihat ketegangan mulai mereda, Ustaz Umar, seorang ulama lokal yang dikenal bijak, berbicara dengan suara yang lembut tetapi tegas. Saudaraku, kita semua manusia yang penuh kekurangan. Dalam diskusi ini, mari kita fokus pada kedamaian, bukan saling menyalahkan. Ingat, perbedaan adalah rahmat, bukan alasan untuk bertikai. Kata-kata Ustaz Umar mulai melunakkan hati semua orang di ruangan. Habib Bahar mengangguk pelan, menyadari bahwa niat awalnya untuk mendamaikan situasi tidak boleh diselimuti oleh ego. Andi pun mulai merasa lega, seolah menemukan titik terang di tengah ketegangan yang ia rasakan. Mari kita jadikan ini pelajaran bersama, dilanjut Ustaz Umar. Kritik itu penting, tetapi harus dibarengi dengan adab. Dan sebagai tokoh publik, kita juga harus membuka diri terhadap pandangan yang berbeda. Suasana mulai terasa lebih ringan setelah itu. Habib Bahar kemudian membuka diri, menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh tantangan. Ia berbicara tentang perjuangannya menyebarkan dakwah, menghadapi berbagai fitnah, dan bagaimana ia belajar menahan amarah demi menjaga umatnya. Saya tidak sempurna, Andi. Saya juga masih belajar. Kritikmu mungkin kasar, tapi saya bisa melihat ada kejujuran di dalamnya, katanya dengan nada lembut. Kata-kata itu mengejutkan Andi. Ia tidak menyangka bahwa Habib yang sering ia lihat sebagai figur keras memiliki sisi yang begitu manusiawi. Saya hanya ingin orang-orang melihat bahwa saya juga manusia. Sama seperti kalian, ditambah Habib, suaranya terdengar tulus. Pengakuan itu membuat suasana di ruangan berubah. Ketegangan yang sebelumnya menguasai perlahan digantikan oleh rasa saling memahami. Bahkan Andi mulai merasa ada rasa hormat yang tumbuh dalam hatinya untuk Habib. Ketika tiba giliran Andi untuk berbicara, ia menghela napas panjang sebelum memulai. Saya lahir dan besar di Manado, kota yang selalu mengajarkan saya tentang keberagaman dan toleransi. Tapi terkadang, saya merasa suara kami yang kecil tidak pernah didengar. Unggahan saya kemarin adalah ungkapan frustrasi, bukan kebencian. Andi menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya sebagai pemuda biasa yang sering merasa terpinggirkan oleh retorika besar yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat kecil. Habib, mungkin cara saya salah, tapi niat saya hanya ingin melihat tokoh besar seperti Anda lebih dekat dengan kami, katanya sambil menundukkan kepala. Pengakuan Andi menyentuh hati banyak orang di ruangan itu, termasuk Habib. Saya mengerti sekarang, Andi, jawab Habib. Kita berbeda,
tetapi keinginan kita untuk kebaikan bangsa ini sama. Setelah perdebatan panjang dan saling pengakuan, Andi dan Habib berdiri. Ustaz Umar, yang berdiri di tengah mereka, meminta mereka untuk berjabat tangan sebagai simbol perdamaian. Dengan senyum yang akhirnya muncul di wajah mereka, Andi dan Habib saling menjabat tangan. Sorak-sorai terdengar dari luar balai kota ketika kabar ini disampaikan melalui pengeras suara. Pendukung kedua belah pihak akhirnya bisa bernapas lega, menyadari bahwa perdamaian telah tercapai. Di ruangan itu, semua yang hadir merasa bahwa momen ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Jabat tangan itu menandai akhir dari konflik, tetapi juga awal dari dialog yang lebih dalam antara dua pandangan yang berbeda. Semua yang hadir tahu bahwa ini adalah momen yang akan dikenang dalam sejarah Manado. Di luar balai kota, hujan mulai reda. Masa yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah menjadi sorak-sorai damai. Beberapa bahkan saling berpelukan, melupakan perbedaan yang sebelumnya membuat mereka bersih tegang. Media yang meliput langsung momen ini menangkap suasana haru yang menyelimuti kota. Tagar baru mulai bermunculan di media sosial, seperti perdamaian Manado dan Andi Habib bersatu, menandai berakhirnya konflik ini dengan cara yang indah. Manado yang sebelumnya berada di ambang konflik kini kembali tenang. Warga kota menyambut dengan sukacita, berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya dialog dan toleransi. Hujan yang terus mengguyur Manado dianggap oleh banyak orang sebagai simbol pembersihan dari konflik yang sempat membayangi kota tersebut. Warga mulai keluar dari tempat berteduh dengan senyum lega, merasakan suasana yang jauh lebih damai. Hujan itu, seolah-olah, menyapu semua ketegangan yang sebelumnya memenuhi udara. Andi memandang hujan itu dari jendela balai kota, merenung tentang pertemuannya dengan Habib Bahar. Mungkin ini pertanda, pikirnya. Pertanda bahwa semua orang, meskipun berbeda pandangan, bisa menemukan jalan untuk berdamai. Di sisi lain, Habib juga mengaku kepada rombongannya bahwa ia merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketika hujan reda, sinar matahari muncul dari balik awan, menandakan awal baru. Manado, yang sempat tegang, kini berubah menjadi tempat penuh harapan. Suasana di luar balai kota dipenuhi dengan senyuman dan pelukan antara pendukung kedua belah pihak, menandakan bahwa perdamaian telah menang. Beberapa hari setelah pertemuan, Habib Bahar dan Andi berdiri di atas panggung di lapangan terbuka, di hadapan ribuan warga Manado yang hadir untuk menyaksikan momen bersejarah. Dalam pidatonya, Habib mengajak semua pihak untuk mengutamakan dialog dan persaudaraan. Kita mungkin berbeda cara pandang, tetapi kita tetap saudara. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan hati yang terbuka, ucapnya dengan lantang. Andi, meskipun tidak terbiasa berbicara di depan umum, menyampaikan pesan yang tulus dari hatinya. Saya belajar bahwa kritik itu penting, tetapi juga harus disampaikan dengan bijak. Hari ini saya berdiri di sini bersama Habib, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai sahabat. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Warga Manado menyaksikan momen ini sebagai bukti bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Pidato itu menjadi panggilan untuk perdamaian yang menggema hingga ke seluruh penjuru negeri melalui siaran langsung media. Setelah acara selesai, Andi dan Habib kembali ke tempat masing-masing, merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui. Habib duduk di ruangannya, mengingat kembali berbagai kritik dan tantangan yang pernah ia hadapi. Ia menyadari bahwa menjadi tokoh publik berarti harus siap mendengar, bahkan dari orang-orang yang berbeda pandangan. Andi, di rumahnya, memandangi layar ponsel yang penuh dengan pesan dukungan dari teman-teman dan orang-orang tak dikenal. Ia mulai memahami bahwa perjuangannya untuk menyuarakan pendapat telah membawa dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, ia juga menyadari pentingnya belajar dari pengalaman ini untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Keduanya, meskipun dari latar belakang yang berbeda, berjanji dalam hati untuk menjaga perdamaian yang telah tercipta. Mereka tahu bahwa perdamaian ini adalah tanggung jawab bersama, yang harus terus dijaga dengan kerja keras dan kesabaran. Beberapa hari kemudian, Habib dan Andi membuat kunjungan bersama ke pasar tradisional di Manado. Kehadiran mereka mengejutkan para pedagang dan pembeli yang langsung menyambut mereka dengan antusias. Dengan senyum lebar, keduanya berjalan bersama, berbicara dengan warga, dan membeli beberapa barang sebagai bentuk dukungan terhadap usaha lokal. Habib mengomentari keberagaman yang ia temukan di pasar itu. Inilah Indonesia. Kita berbeda, tetapi kita hidup berdampingan, ucapnya kepada seorang pedagang ikan. Andi, di sisi lain, membantu seorang nenek tua membawa belanjaannya, membuat suasana semakin hangat. Kunjungan ini menjadi simbol persatuan.
Foto dan video mereka berdua tersebar luas di media sosial, memperlihatkan bahwa meskipun pernah berseberangan, kini mereka bisa berjalan berdampingan sebagai simbol kedamaian. Di tengah kunjungan ke pasar, seorang anak kecil mendekati Habib dan Andi dengan malu-malu. Ia membawa secari kertas bergambar dua tangan yang saling berjabat. "Ini untuk Habib dan Kak Andi," ia ucapnya sambil tersenyum. Habib berlutut, menerima kertas itu dengan penuh haru. "Terima kasih, Nak. Kamu mengingatkan kami bahwa perdamaian adalah hal yang sederhana, tapi sangat penting." Andi juga tersenyum lebar, merasa bahwa pesan anak kecil itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Gambar sederhana itu menjadi viral di media sosial, menjadi simbol dari perubahan besar yang dimulai dari hal-hal kecil. Banyak yang menganggap momen ini sebagai pengingat bahwa harapan akan perdamaian selalu ada, bahkan dari suara-suara yang paling polos. Media nasional dan internasional meliput momen perdamaian ini dengan penuh antusias. Tajuk berita seperti, "Manado jadi simbol perdamaian," dan "Andi dan Habib, dua tokoh yang bersatu," menghiasi halaman utama berbagai media. Berbagai program talk show dan diskusi mulai mengundang tokoh-tokoh untuk membahas bagaimana konflik yang sempat memanas dapat berubah menjadi pelajaran tentang persatuan. Banyak yang menyebutnya sebagai contoh bagaimana dialog dapat mengatasi perbedaan. Namun, tidak semua reaksi positif. Beberapa pihak skeptis menyebut perdamaian ini hanya sebagai drama sesaat. Meski demikian, dukungan masyarakat yang luas jauh lebih besar daripada kritik yang muncul, memberikan harapan bahwa perubahan ini akan bertahan lama. Habib dan Andi mulai merasakan tantangan dalam menjaga perdamaian ini. Beberapa kelompok ekstremis terus berusaha memprovokasi, baik melalui komentar daring maupun aksi-aksi kecil di dunia nyata. Skeptisisme dari beberapa pihak juga menjadi ujian bagi komitmen mereka. Andi menerima pesan ancaman dari akun anonim, tetapi ia memilih untuk tidak gentar. "Ini adalah risiko yang harus saya hadapi," katanya kepada keluarganya. Di sisi lain, Habib terus mengingatkan para pendukungnya untuk tidak terprovokasi. "Jangan biarkan niat baik kita dirusak oleh emosi sesaat," ia ucapnya dalam sebuah ceramah. Keduanya tahu bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Mereka terus bekerja keras untuk menjaga apa yang telah mereka bangun, meskipun jalan di depan masih penuh dengan tantangan. Sebagai langkah lanjutan, Habib dan Andi menghadiri sebuah forum diskusi di Aula Masyarakat Manado. Acara ini dihadiri oleh tokoh agama, pemuda, dan perwakilan komunitas lokal. Tujuannya adalah untuk membahas langkah konkret demi menjaga persatuan di tengah perbedaan. Habib berbicara tentang pentingnya pendidikan nilai-nilai toleransi sejak dini. "Jika kita ingin generasi mendatang hidup damai, kita harus mulai dari sekarang," ujarnya. Andi, di sisi lain, mengusulkan program diskusi terbuka di komunitas untuk membangun pemahaman antar kelompok. Diskusi ini berjalan penuh semangat, menghasilkan berbagai ide yang kemudian disepakati untuk diterapkan di Manado. Langkah ini menjadi awal baru bagi kota tersebut, yang kini dikenal sebagai simbol perdamaian di Indonesia. Sebagai langkah nyata untuk memulihkan kepercayaan publik, Habib Bahar dan Andi meluncurkan proyek bersama bernama Harapan Baru Manado. Proyek ini bertujuan membantu masyarakat lokal melalui program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan dialog antar kelompok. Dengan bantuan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, mereka berhasil menggalang dana dan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu program pertama adalah pelatihan keterampilan untuk pemuda Manado. Habib Bahar mengundang para pengusaha lokal untuk berbagi pengalaman mereka, sementara Andi membantu mengorganisir lokakarya digital untuk mendukung usaha kecil agar lebih dikenal melalui media sosial. Kehadiran keduanya dalam setiap acara menjadi bukti nyata bahwa perbedaan dapat menghasilkan sinergi positif. Proyek ini mendapatkan perhatian luas, tidak hanya dari warga Manado, tetapi juga dari luar kota. Banyak yang terinspirasi oleh langkah keduanya yang membuktikan bahwa perdamaian bisa diwujudkan melalui aksi nyata, bukan hanya retorika. Sebagai bagian dari inisiatif mereka, Habib dan Andi memutuskan untuk mengunjungi desa-desa terpencil di sekitar Manado. Dalam perjalanan ini, mereka mendengarkan langsung aspirasi masyarakat yang selama ini jarang mendapat perhatian. Mereka menyusuri jalan-jalan kecil, berbicara dengan petani, nelayan, dan pedagang kecil yang menyampaikan kebutuhan mereka dengan harapan. Di salah satu desa, seorang ibu tua mengungkapkan sulitnya akses ke pendidikan untuk anak-anaknya. "Kami butuh sekolah yang lebih dekat, agar anak-anak kami tidak perlu berjalan jauh," katanya dengan suara penuh harap. Habib dan Andi berjanji akan mencari solusi, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Kunjungan ini mempererat hubungan mereka dengan masyarakat, sekaligus memperkuat tekad untuk melanjutkan perjuangan.
Mereka menyadari bahwa perdamaian sejati hanya bisa terwujud jika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Di tengah upaya membangun kembali kepercayaan, muncul konflik kecil antara dua komunitas lokal di Manado terkait alokasi dana proyek. Masing-masing pihak merasa tidak diperlakukan adil, sehingga ketegangan mulai meningkat. Habib dan Andi segera bergerak cepat. Mereka bertemu dengan perwakilan kedua komunitas untuk mendengarkan keluhan masing-masing. Situasi sempat memanas ketika salah satu pihak menuduh adanya diskriminasi. Namun, keduanya tetap tenang, berusaha menjadi penengah yang adil. Tujuan kita adalah membantu semua pihak, bukan membuat perpecahan baru, kata Andi dengan tegas. Habib menambahkan, kita harus fokus pada kebersamaan. Jika ada kesalahan, kita perbaiki bersama. Kata-kata mereka mulai melunakkan hati kedua belah pihak, membuka jalan untuk dialog yang lebih sehat. Setelah beberapa kali pertemuan, Habib dan Andi berhasil meredakan konflik dengan pendekatan yang lebih matang. Mereka menyusun rencana baru untuk memastikan alokasi dana proyek dilakukan secara transparan, melibatkan perwakilan dari kedua komunitas. Keduanya juga mengadakan acara bersama di mana kedua komunitas berkumpul untuk makan bersama, mendiskusikan masalah mereka dengan cara yang santai. Acara itu berhasil mencairkan suasana, mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Kesuksesan ini menjadi bukti bahwa konflik, sekecil apapun, bisa diselesaikan dengan pendekatan yang tepat. Habib dan Andi belajar bahwa menjaga perdamaian membutuhkan kesabaran dan ketulusan yang konsisten. Setelah melewati berbagai tantangan, Habib Bahar dan Andi berdiri di hadapan warga Manado dalam acara perayaan perdamaian. Mereka mengumumkan komitmen mereka untuk terus bekerja bersama, tidak hanya untuk Manado, tetapi juga untuk menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Kami telah belajar bahwa perdamaian bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi tentang keberanian untuk memahami dan bekerja sama, kata Habib. Andi menambahkan, ini adalah awal baru. Kami tidak sempurna, tetapi kami akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik, bersama kalian semua. Dengan sorak-sorai dan tepuk tangan meriah, Manado memasuki babak baru. Kisah ini mengajarkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang, tetapi bisa menjadi kekuatan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Habib dan Andi melangkah ke masa depan dengan harapan bahwa persatuan ini akan terus tumbuh, membawa kedamaian yang lebih kuat untuk seluruh Indonesia.